Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur buat pagi ini, Harmoni Brotherhood Mesbah, ya. Kami boleh ada, hambamu Pak Peri, Pak Simon, Pak Mardi, Pak Lukas, Pak Irfan, Pak Abraham, Pak Indra, Pak Julius, Bro Randy, dan juga Bro Freddy. Terima kasih buat kami yang Tuhan panggil untuk sama-sama pagi ini mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat segala sesuatunya, doa dari Pak Simon. Bahkan kalau sebentar hambamu akan sedikit kesaksian dan sharing. Dan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke ya. Nah, saudara, saya sangat diberkati dengan tema sekitar 2 minggu yang lalu ya, waktu Pastor Dolphin membawakan reparasi kehidupan. Ini saya dari gambar ini tuh saya ngerasa ini saya banget, saudara. Bahkan yang disentuh Tuhan Yesus itu hati saya. Ya, saya merasa memang perlu disentuh Tuhan kembali. Saya perlu mengalami lawatan Tuhan kembali. Jadi, sorry, commute ya. Oke. Jadi saya merasa ya hari-hari ini masa-masa saya untuk perbaikan diri saya, gitu ya. Pertanyaannya kenapa, gitu kan? Gini, saudara, saya masih ingat pertama kali masuk ke BMP itu ada statement begini, pasti suatu hari kita akan retest, dites ulang, ya, dites ulang. Siapapun di sini yang sudah berhasil, sudah sempat menang, sempat lolos, jangan lupa suatu hari nanti kita akan dites ulang, yaitu retest, ya. Jadi jangan bermegah karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, bermegahlah karena kita mengenal Tuhan Allah kita. Itu firman Tuhan ngomong. Jadi saya merasa kena retest Pak Simon, kena retest yang sebetulnya kalau dibilang malu ya pasti malu, dibilang nggak enak pasti nggak enak. Dan saya lagi kondisi sudah ngomong untuk berdiam diri. Artinya berdiam diri itu tidak apa ya, tidak pimpin BR itu yang doa berkat, tidak pimpin BR untuk istilahnya apa ya, ambil alih seluruhnya. Jadi memang di sini ada Pastor Julius jadi saksi. Per hari itu ketika retes itu terjadi dan diketahui oleh beberapa orang, saya memutuskan untuk cooling down. Artinya saya berdiam diri. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Saya udah nggak doa berkat sementara ini. Dan arti saya sampai pulih sepulihnya. Nah itu keputusan saya. Pak Pastor Yosef sudah saya info. Jadi Pastor Yosef, oh nggak apa-apa Pak Yos, santai aja kita semua masa pelatihan, masa training. Training itu apa ya saudara ya, enggak inilah langsung sempurna. Jadi jatuh bangun, jatuh bangkit lagi. Nah Pastor Doni kemarin ngomong, kalau kita jatuh jangan sampai 3 hari nunggu baru bangun. Tapi per menit itu harus bangkit, mesti bangun. Saya bangkit, saya bangun, tapi saya berdiam diri. Saya mau sendiri yang mengkondisikan. Saya harus belajar lagi. Pastor Yunus bilang, udah biasa aja, Pak Yos, enggak apa-apa. Enggak, saya punya sikap hati seperti itu. Boleh slide selanjutnya Pak Simon? Ini reparasi kehidupan bagus banget gambarnya. Nah, kalau Bapak-Bapak lihat slide ini, enggak ada. Kintsugi itu ini contoh seni dari kesenian Jepang. Dan ini sampai hari ini ada nih. Kintsugi ini adalah seni menempel kembali barang-barang antik, barang-barang mahal, barang-barang yang klasik, barang-barang yang punya nilai tinggi, jatuh, pecah. Awalnya dari itu. Awalnya di kerajaan Jepang, barangnya raja itu pecah. Padahal itu barang kesayangan. Dan kintsugi ini eh,
awalnya adalah ngelem keramik atau apapun yang pecah untuk jadi utuh kembali. Cuman kalau pakai lem biasa itu jelek, Sir. Pakai lem biasa itu jelek banget. Pakai lem putih, lem hitam, coklat itu jelek banget. Hasilnya jelek bakalan. Kelihatan nggak bernilai. Nah, akhirnya mereka menemukan mengelemnya dengan emas. Ya, dengan emas. Jadi, kintsugi ini seni tingkat tinggi. Barang yang pecah, barang yang hancur, itu disambung lagi, dieratkan lagi pakai emas. Saudara. Dan sekarang itu malah mahal. Itu emasnya kalau Anda zoom ya saudara ya, yang paling pojok bawah kiri itu, oh, yang atas juga yang tengah itu 23,3 karat saudara, emasnya. Itu luar biasa saudara. Itu emasnya emas beneran luar biasa dan harganya lebih mahal dibanding keramik yang biasa Pak Peri. Dibanding keramik yang biasa. Jadi bentuk keramik yang biru atau yang putih itu kayak bodi perempuan gitu ya. Itu dibandingkan yang sama dipecahin dan dilem lagi, itu mahalan yang dipecahin dan dilem lagi. Itu kintsugi art example ya, contoh. Nah ini saya senang banget kesenian Jepang ini. Ya kalau ada berkat pengen sih beli. Satu buat saya, satu buat Pak Lukas, satu Pak Mardi ya. Kalau ada berkat ya Pak ya, doakan. Kalaupun itu saya ke Jepang ya, itu ada di Jepang. Amin, 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 amin. Jadi kintsugi ini antik banget ya Pak Simon, bahwa eh, kesenian yang barang rusak, barang yang nggak berharga, barangnya udah hancur, nggak ada masa depan, udah pecah, udah pecah. Tapi hebatnya dulu ahli kesenian Jepang itu dia ambil, dia pungutin, dia pungut, dia ambil, dia lem, pakai lem emas. Dengan demikian nilainya lebih tinggi, lebih berharga. Itu saya salut. Itu luar biasa. Ya, ya kalau kintsugi aja kesenian manusia seperti itu memperbaiki yang rusak, yang jelek seperti itu, gimana dengan Tuhan? Coba saya selanjutnya Pak Simon. Nah, selanjutnya ini saya sangat diberkati gambar ini. Saya akan bacakan ya. Tuhan bukan hanya memperbaiki hidup kita, namun Tuhan menciptakan ulang hidup kita dengan kualitas yang baru. Nah, ini saya suka nih. Saya ulangin, Tuhan bukan hanya memperbaiki hidup kita, namun Tuhan menciptakan ulang hidup kita dengan kualitas yang baru. Nah, saya dapat ayat seperti ini, saya bacakan buat teman-teman, Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Tuhan itu Bapa kita, Tuhan itu Allah kita, ya. Jadi Yesaya berkata gini, tetapi sekarang, now, ya sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Siapa yang berkata Tuhan Yesus adalah Bapa kami? Angkat tangan kita, coba tolong yang berkata Yesus adalah Bapa kita, kasih reaksi love dong, kasih love-nya dong. Masa kalah sama Victory Morning Prayer? Kalau yang bilang Yesus Bapa kami, kasih love, kasih jempol gitu ya. Kak Simon bukannya jempol di di layar malah pakai jempol tangan. Nggak bisa, Kalau memang ya emotikonya itu nggak keluar karena jadi host kan. ya ya Nggak ya bisa. nggak apa-apa. Jadi saya senang ayat ini ya. Yesaya tuh ngakui, iya sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Yesaya tuh udah ngomong zaman dulu, Tuhan tuh bapaknya dia. Dan kami ini tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Jadi kalau tukang periuk, nah ini tukang periuk, tukang bejana ya Pak Simon ya, itu kalau yang baru dibentuk, ada kerikil, ada sesuatu yang nggak sesuai hatinya pejunannya, periuk itu dihancurin lagi Pak Irfan, dihancurin lagi periuk itu, dihancurin lagi, di
apa ya namanya, digemburin lagi, dipadetin lagi, dibanting-banting lagi, diolah lagi. Nah itu bentuk itulah yang saya mau bilang, bapak kita tuh seperti itu Pak Indra. Salam kenal Pak Indra. Ini Pak Indra udah banyak diceritain Pak Lukas ke saya, cuma belum pernah ketemu nih Pak Indra. Pak Indra di mana? Bogor, Bekasi, Tangerang, Jakarta itu di mana Pak Indra? Di unmute Pak Bogor, Indra. Bogor, Bogor. Oh Bogor. Oh aduh, deket sama Pak Irfan ternyata ya. Oke. Jadi kita itu tanah liat, Tuhan itu pejunan. Jadi Yesaya Yeremia itu mendapatkan sesuatu bahwa dia berhak, Tuhan itu berhak menghancurkan kita kembali. Mungkin Pak Simon udah merasa begini ya. Puji Tuhan, istri saya sempat doa puasa Pak Yos. Puji Tuhan, istri saya mendoakan saya. Puji Tuhan, saya bertobat. Puji Tuhan, saya ketemu PMP. Puji Tuhan, saya ketemu Pastor Doni. Puji Tuhan, saya punya Hopeng, punya teman yang setia, Pastor Julius ya, gembala dari GSJS, gembala sidang Julius saja misalkan. Ya, puji Tuhan punya presiden chapter Pak Mardi. Mungkin Pak Simon ngomong gitu. Tapi ujung-ujungnya tiba-tiba kedebruk gitu ya. Maaf ya Pak Simon, enggak bermaksud apa-apa. Contohnya kedebruk gitu, jatuh gitu, kepleset gitu. Tuhan nggak langsung buang Pak Simon. Tuhan bentuk lagi. Tuhan bangkitin lagi. Ingat ya, ada ayat berkata gini. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. 7 kali orang benar itu jatuh, dia menegakkannya kembali. Itu ayat yang dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita itu sudah menyerah duluan. Ketika kita jatuh, ketika kita kepleset ya Pak Peri, kita langsung langsung menyerah, langsung putus asa. Wis mulai bubar, bubar. Gerimis bubar Pak. Misbar. Dulu waktu di kampung nonton Misbar Pak, gerimis bubar. Ya, tapi Tuhan tuh ngomong begini, Yos, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. 7 kali orang benar itu jatuh, Tuhan menegakkannya kembali ya Pak Irfan. Jadi kemarin di BR60 Pak Peri, Pak Mardi, Pak Lukas semua ya, Pak Simon, Pak Irfan, ada yang WA saya. Saya udah 3 bulan ikut PMP gini-gini aja Pak Yos. Saya share ke Pak Yulius sama Pak Yosep doang karena ada di grup WA BR60 mereka. Ini ngapain gitu? Saya nggak seperti yang saya harapkan, nggak seperti ekspektasi saya. Ya, bayangin saya. Ada orang yang udah ikut PMP ngomong begitu. Yang pertama ngomong, saya nggak dapat apa-apa, nggak seperti harapan saya. Loh, saya bilang begini, akhirnya di Jumat itu, ya saya bilang gini lah, di PMP itu kita dilatih, tempat pelatihan. Kata Pak Yudis, tempat training, bukan tempat pertolongan. Bukan untuk ditolong, di PMP itu dilatih. Jadi dilatih mentalitas kita, mindset kita, seperti apa kata Tuhan, bukan manusia. Saya ngingetin lagi, itu Jumat ya, Sabtu dia japri saya, Pak Yos, kata dia, saya udah tobat. Sorry ya, hampir hampir 3 hari saya nggak ikut PMP. Kenapa? Pokoknya saya mau bertobat. Jumat malam itu. Waktu dia WA itu saya telepon. Saya ingetin, Pak, ngikutin daging juga saya nggak mau jadi ketua BR60 lagi Pak. Ngikutin daging saya udah serah terimain ke Pak Julius ya, Pastor Julius. Saya serah terimain ke Pak Hoki, ya orang-orang hebat. Kalau ngikutin daging saya udah lepas tangan, gitu ya. Kalau ngikutin daging. Tapi ya kita tuh kan di sini dilatih, saya bilang gitu. Kaget dia. Oh iya Pak Yus, iya. Sedangkan kan Bapak yang baru belajar firman Tuhan, cuma lah saya hamba Tuhan, saya pendeta Pak. Dia kaget dia. Terus saya lebih bercandain lagi, jangankan saya Pak, Nabi juga ada kok yang berhutang. Kaget dia. Oh iya ya, itu Nabi yang berhutang ninggalin utang sampai istrinya jual minyak tuh, diem dia.
Ada raja yang jatuh dalam dosa, istrinya banyak, istrinya cantiknya raja, siapa? Betseba diambil. Bukan cuma jatuh dalam dosa, dia bunuh suaminya Betseba. Itu tingkat tinggi tuh Pak, kejahatannya. Diem dia. Jadi saya nggak seberapa ya Pak. Ya, terserah Bapak nggak seberapanya kadarnya Bapak di mana hatinya Bapak sama Tuhan. Saya begini aja, udah ketahuan aja, jatuh dalam retest saja, saya udah merasa berdosa sekali, saya merasa bersalah, saya merasa gagal. Saya bilang gitu. Terus dia diem. Jadi gimana Pak Yos? Pak, hari-hari ini bagus Pak, yang pre ribon itu ngomong apa Pak? Berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan hadapi. Langsung dia, iya ya Pak. Iya, jangan kita ditipu oleh muslihat iblis. Berdiri teguh Pak, dalam iman. Hadapi seperti laki-laki Pak. Kita laki-laki Pak. Kita ngomong kita laki-laki, bukan bencong. Ketawa dia. Kita laki-laki bukan bencong, bukan boti. Asiman boleh slide selanjutnya Pak. Slide selanjutnya digeser. Nah, ada dua hal saya tutup di sini. Yang pertama, sadar dan akui kerusakan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa, maka ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Pertama kita harus sadar, saya salah. Ampuni saya. Sadar dan akui kerusakan kita. Jangan ditutup-tutupi dan menyalahkan orang lain. Ah, dianya aja, gitu ya. Ah, emang dianya aja orangnya begitu, cari celah kita. Enggak, saya nggak menyalahkan orang yang cerita, yang ngebahas. Saya nggak bakal menyalahkan orang yang memperlihatkan, mempertontonkan. Enggak, saya nggak bahas mereka. Saya bahas diri saya sendiri. Berarti segala sesuatu yang terjadi atas kita itu kehendak Tuhan untuk memperbaiki diri kita. Ya, ingat ya. Ada lagunya Jonathan Prawira, Pak Simon pernah dengar nggak? Dinyanyiin sama JBS Chandra. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu ya Tuhan. Jonathan Prawira itu nyanyi. Saya lupa nadanya. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu selalu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu selalu. Jadi apapun yang terjadi itu untuk membawa kita kepada Tuhan. Ya, jadi aku jadi ingat lagi Pak Simon waktu itu masuk PMP. Ini baik bagiku. Ini baik bagiku. Menang di dalam, menang di luar. Jadi kadang-kadang yang pahit sekalipun Pak Irfan, Pak Heru, yang nggak enak sekalipun, kadang-kadang Tuhan izinkan. Itu untuk kebaikan kita. Kadang obat itu pahit ya Pak Peri ya. Pahit. Pil pahit itu bagus ternyata. Pil kina pahit banget. Pil malaria pahit banget. Ya, dan pepaya itu pahit, tapi itu bagus. Jadi apa yang kita alami hari-hari kok itu pahit, itu bagus. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita ngomong, ini baik bagiku. Menang di dalam, menang di luar. Ya, slide selanjutnya Pak Simon. Saya akan selesaikan. Yang kedua, menerima kasih karunia. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dari hal itu saya bertobat. Saya bilang gini, Tuhan kehendakmu yang jadi. Saya bilang gini, kalau Tuhan izinkan, saya selesaikan polemik yang ada. Yang lagi rame, isu yang lagi rame, Tuhan tolong mampukan saya untuk menyelesaikan. Gak ngerti carane Tuhan. Pak Peri, saya sampai ngomong gitu Pak Peri. Aku gak ngerti carane Tuhan. Tapi aku pengen nyelesain. Habis itu aku tobat. Artinya gak bakal tak ulangi. Sumpah demi Yesus sampai saya ngomong gitu.
Tuhan mau gini, Yos, sabar, tenang. Itu Kemis kejadiannya Pak Mary, Kemis malam. Jumat saya bertobat pagi. Bro Randy itu konco saya lah. Jadi saksi Bro Randy. Ya, Bro Randy denger lah. Sabtu Pak Mary, sore, siang jam 2-an. Pak Yos, saya ada berkat nih Pak Yos. Seseorang WA saya. Terus saya Jumat dapat berkat luar biasa, mendadak. Jadi saya ingin berkati Pak Yos. Saya diem aja. Ya, puji Tuhan Pak. Segini cukup nggak? Oh, nggak apa-apa ya namanya diberkati. Pak Yos emang kalau diberkati untuk apa? Saya cuma saya untuk bayar apa yang mesti saya bayar. Saya mau selesaikan. Kaget saya. Dia transfer seperti jumlah yang untuk saya bayar saya selesaikan. Sabtu itu sore semua saya bayarkan dan sudah selesai. Dan sisanya sekitar 3 atau 200 saya pakai untuk pegangan saya. Baru semalam habis. Ya. Dan besok tanggal 25 puji Tuhan kok tidak terlambat, ya gajian. Jadi sehari itu emang biasa Pak Peri, luar biasa gitu ya. Saya tuh ingat saudara, saya khotbahnya Pak Peri nggak bakal pernah lupa di Potil. Orangnya nyantai, orangnya pelan, tapi asik Pak Simon ternyata. Emang ternyata dia gembala ya, si Pak Peri itu gembala. Kejadian 31 ayat 41 dan 42 nggak bakal pernah saya lupa. Kalau Anda baca bahwa Yakub itu dicurangi Laban, pamannya sendiri. Dikatakan 14 tahun aku dapetin Rahel dan Lea. Lea duluan baru dapat Rahel 7 tahun, 7 tahun. Sedangkan 6 tahun untuk dapat kekayaan, harta. Tapi 20 tahun aja lu curangin gua. 10 kali lu ubah gaji gua. Itu Yakub ngomong ke Laban. Tetapi karena Allahnya Abraham yang diseganin Ishak. Sampai apa aku Pak Peri? Kata baca. Allahnya Abraham yang disegani Ishak. Itu memperhatikan aku. Sengsaraku diperhatikan. Makanya aku dapat ini. Wah itu keren banget. Aku ngerasa soalnya Pak Peri. Gajiku juga meleset. Nggak seperti yang dijanjiin. Wis gajiku meleset nggak seperti dijanjiin. Nggak oleh pelayanan. Nggak boleh metu. Yo bubarlah bahasa nih. Kenapa sampai saya jatuh di retest itu? Ya karena itu. Saya dari Januari, Februari, Maret katanya probation atau apa sih ya percobaan. Ya saya bilang April berarti saya nih Tuhan 1 juta lumayan. Enggak loh. Udah meleset juga nggak dikasih. Habis Maret, April nggak dikasih. April, Mei, kena AC saya jebol. 13 tahun saya pakai jebol. Rusak, ya wis. Sampai saya sempat hubungin Pak Mardi, mereknya SAP kalau nggak salah. Istri saya bilang aku maunya geri karena dingin kata teman-teman ya karena namanya dia kedengar omongan orang teman-teman ngomongnya geri udah merek cungkok kan itu geri tapi bagus jadi istri saya ngambil nah itu kena masalah di situ lagi sebetulnya jatuhnya ya berat saya akui berat dan saya berani bersaksi bahwa tidak ada yang saya lebih tidak ada yang kurangin ya saya sempat bilang sama Tuhan apa aku metu aja ya keluar aja ya atau aku part time aja lah biar bisa pelayanan di luar karena nggak boleh pelayanannya hari ini seharian saya di dalam nggak bisa pelayanan seharian di dalam pagi sampai sore ya saya taat aja saya tutup bahwa tadi ya
Yang kedua, slide-nya adalah menerima kasih karunia. Tiba-tiba, tiba-tiba ketua pilar persekutuan gini, Pak Yos, Bapak gimana? Saya mau part-time aja, Pak. Wah, kaget ya. Kenapa? Dan saya bisa keluar. Kalau saya di full time, saya nggak bisa keluar kan, Pak. Jadi Bapak yang mau Bapak copot apanya? Diaspora TV-nya, Pak. Nggak boleh, saya nggak pegang lagi. Biar nggak capek-capek ngedit. Dia langsung, saya setuju. Karena kan dia pilar persekutuan, ketuanya, wakilnya Pak Martin. Ya udah, saya setuju Pak Yos. Bapak pegang poti, pemuda remaja, kelompok sehati aja, kelompok sel. Anda tahu, Pak Martin, Pak ngomongin, ya saya pertimbangkan. Kalau maksudnya dia itu kalau IOS mengajukan dia setuju. Karena dia sayang saya, dia maunya supaya gaji saya utuh. Nggak kepotong. Kalau saya part time, pasti 50% hilang. Lebih hilang lagi. Oke, saya bilang, saya lebih baik punya hati, punya waktu keluar. Titik-titik terakhir kemarin, ada yang datang hubungin saya. Pak Yos, saya tutup ya ini ya kesaksiannya. Pak Yos, Bapak mau nggak kerja sama saya? Saya diem. Gimana? Biar Sabtu Minggu itu untuk waktu keluarga dan untuk pelayanan Bapak. Senin sampai Jumat Bapak kerja. Ini pekerjaan yang nggak pernah saya pikir Pak Perry. Nggak bakal pernah saya pikir, nggak pernah saya nyangka. Kadang-kadang yang saya harapin orang lain malah yang ngasih orang ini. Dan saya tertantang banget karena apa? Saya suka tantang. Dulu saya pegang Holy Land itu digini, Bapak pembimbing rohani boleh nggak pegang tour leader sekalian? Masya Allah. Saya bilang tour leader itu ngapain? Ya pegang manifest room, bisa boarding pass, ketemu orang-orang imigrasi. Saya bilang, saya bahasa Inggrisnya yes no, little I can. Nggak apa-apa, jalan aja. Bolak-balik 10 kali saya ke Israel, Pak Ferry. Saya jabanin. Dan kali ini saya percaya dengan seizin Tuhan, sekehendak Tuhan, saya bisa. Saya mau naik level, saya mau terobos. Bukan kuat gagah saya, tapi karena roh Tuhan. Dan saya nggak mungkin dapat divine connecting kalau nggak dari Tuhan. Orang ini nggak mungkin pilih saya kalau nggak Tuhan taruh di hatinya beliau. Itu aja. Penutup Pak Simon terakhir gambar ini yang saya mau bilangin. No. Lanjut Pak. Nah, kata berdiri teguh. Ini ayat merah, sorry. Kata berdiri teguh ini sebelumnya Pak. Saya suka kata-kata sebelumnya Pak. Mundur sedikit, mundur satu langkah. Nah, ini ayat favorit saya. Kata berdiri teguh. Itu saya suka. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh. Sikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah ya. Jangan lengah saudara. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Berdiri, menetap, berpegang teguh. Itu yang Tuhan mau hari ini. Dan gambar selanjutnya adalah gambar saya, ekspresi saya ketemu Tuhan Yesus. Slide selanjutnya Pak. Ini, reborn. Dan yang terakhir adalah tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak sekalian. Saya akan berdoa. Tuhan terima kasih buat hamba-hambamu. Terima kasih buat kami semuanya. Kami percaya segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau yang mengatur kehidupan kami masing-masing. Engkau yang berdaulat atas hidup kami masing-masing. Sungguh firman-Mu berkata Tuhan, 7 kali orang benar itu jatuh. Tuhan menegakkannya kembali. Bulu yang terkulet tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Sungguh masa depan itu ada. Harapanku tidak akan hilang. Aku percaya Tuhan, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, bukan kegagalan, bukan kecelakaan. Berkati Pak Peri, berkati Pak Simon, Pak Indra, Pak Irfan, Pak Mardi, Pak Abraham, Pak Heru, Pak Lukas, Pak Julius, Pak Randy, Pak Freddy, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tetap kuat oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Thank you Pak Simon, silakan. Mantap. Ya, thank you untuk firman Tuhannya. Bro Yos untuk ngingetin kita semua
untuk menjadi seorang pemenang. Ya kan? Pemenang adalah bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi pemenang adalah orang yang selalu bangkit dari kegagalannya. Itu yang disebutnya pemenang. Jika orang dunia bisa punya moto kayak gitu, di Alkitab ternyata motonya udah lebih luar biasa lagi kan. 7 kali orang benar jatuh. Lihat, itu firman Tuhan, nggak main-main, ya kan? Berarti Tuhan emang izinin semua kita orang-orang benar ini untuk jatuh. Emang udah Tuhan izinin mungkin ya, di retest lagi. Masih belum benar di situ, ayo aja terus, ayo sampai benar. Ya, ya seperti tadi, patung yang tadi, ya kan? Permainan yang tadi, yang pecah disatu-satuin lagi, ya kan? Dilem dengan kemasan yang baik, ya kan? Dilem dengan yang mahal, dengan emas, ya kan? Udah nggak main-main, lemnya juga pakai lem emas, itu kan harganya juga mahal jadinya kan. Ya mungkin begitu juga kehidupan kita. Yang menemplak saya juga kan, kehidupan saya yang dulu pun, yang rusak, yang hancur, ya saat ini sedang Tuhan tempelin satu persatu. Lemnya apa? Lem emasnya. Ya lem emasnya ya ini teman-teman di Brotherhood ini, ya kan? Lem emas buat saya. Salah di mana ditegur di sini, ditegur sini. Teguran itu sebagai lem emas ya buat saya. Dan lebih emas lagi apa adalah doa dari seorang istri, ya kan? Yang tidak pernah lelah untuk mendoakan saya benar gitu. Dan itu benar-benar sangat luar biasa, ya kan? Ngomongnya pelan, tapi saat jalan kaki, ya kan? Ngomongnya pelan. Aku sudah pernah melakukan itu untukmu dulu. Hanya ngomongnya cuma gitu doang, tapi hati ini benar-benar ditusuknya benar-benar luar biasa ya. Berarti emang doa seorang istri itu luar biasa. Ya, begitu pula kehidupan kita yang akan ke depan tetap ya kan berjuang semuanya. Dari sharing teman-teman di sini ya kan. Oh, biar hidup kita ini semakin lebih baik. Yuk, thank you Mas Bro untuk firman Tuhannya yang benar-benar menguatkan pagi ini buat kita bahwa pada saat kita ada dari tes ya kan harus bangkit lagi. Dan ya, kalau bisa minta sama Tuhan, jangan retest Tuhan, tapi maju lagi terus Tuhan untuk next generation Tuhan, next stepnya Tuhan. Biar jangan mundur terus, ya kan. Kalau retest itu kan istilah kasarnya kayak orang di hair ya, ujian. Belum lulus, ujian lagi. Belum lulus, ujian. Ini kan nggak naik-naik gitu kan. Ya, semoga setiap ujian ini Tuhan kasih kekuatan untuk lulus sekarang. Ya, jadi benar-benar kita sudah mengerti tentang firman Tuhan setiap hari, ya kan digembleng sama VCI, hari Minggu digembleng sama Harmony Brother Keeper, ya kan. Dan kita harus percaya bahwa kita dikelilingi orang-orang baik. Kalau kita dikelilingi orang-orang baik, pasti jadi baik. Emang pergaulan jahat doang yang bisa bawa orang jahat. Pergaulan baik pun juga jadi orang jadi baik. Dan ini saya udah nggak mau perkatain lagi yang jahat, tapi pergaulan baik saya perba. Karena perkataan-perkataan positif itu yang bisa membangun hidup kita. Ya, let's go. Langsung sharing aja karena sudah jam 6:20, 25. Ya, let's go. Yuk, Oke, silakan. saya awali. Saya awali ya. Silakan Mas Bro. Ya, sekalian persiapan mau ke gereja ya. Puji Tuhan ya. Kita mendapatkan satu teguran firman Tuhan lagi lewat Pastor Yos ya. Yang mau saya katakan di sini, kita semua di sini itu pasti mempunyai kelemahan-kelemahan. Dan kita pun pasti masa lalu kita itu nggak baik-baik saja. Tetapi Tuhan ingin kita itu nggak larut dalam kegagalan. Ya. Tuhan itu nggak menyerah loh untuk mengampuni kita. Tuhan nggak menyerah untuk membentuk kita lagi. Kitanya yang seringkali menyerah, teman-teman. Ya, saya ingin sedikit pengakuan ya pada teman-teman. Saya ini anak gembala dari kecil sekolah minggu. Ya,
terus beranjak dewasa kaum muda ya. Kenapa Simon ketawa-ketawa Simon? Ingat Simon. lagu Pak, ingat lagu. Aku adalah anak gembala. Oh Itu iya suka iya iya. nyanyi lagu itu. Iya, betul, betul. Ya, ya, betul. Itu Bro Ferry kalau udah bilang saya ini anak kepala waduh. Ya itulah Pak Simon, anak gembala itu kan harus suci, harus benar ya kan. Nah, tapi saya ini emosian teman-teman ya. Dibel dikit emosi, di jalanan seringkali emosi. Dan ada satu kelemahan saya, ikatan saya, yang setelah VMP ini benar-benar bisa lepas, teman-teman, yaitu merokok. Ya. Saya kena bau rokok itu kayaknya wangi sekali asap rokok itu. Ya, jadi saya pelayanan, saya ketua kaum muda. Bayangkan, saudara, sore, siang, sepanjang hari merokok. Tapi sorenya ketua kaum muda, ya kan? Gimana itu? Munafik, menjadi manusia yang munafik. Tapi Tuhan itu nggak menyerah dengan saya, saudara. Saya dipertemukan di VMP ini, ya, dengan kita saling sharing, saling menguatkan, saling mendukung. Itu membuat saya dengan sendirinya saya lepaskan ikatan itu, ikatan merokok. Ya, saya melihat diri saya jijik kalau saya sendiri itu bisa menyampaikan firman di atas mimbar, tapi masih terikat dengan rokok. Nah, demikian pula kehidupan kita semua ya. Mungkin hari ini kita masih ada ikatan-ikatan yang belum bisa kita lepaskan. Pornografi lah, kita semua cowok-cowok ya di sini. Pornografi, ya mungkin ikatan yang lain. Kita suka bohong dan sebagainya. Pagi ini kita diingatkan kembali. Ayo, ada kasih karunia Tuhan. Yang penting kita mau berubah. Belajar dari Daud, teman-teman ya. Di akhir hidupnya, saudara bisa baca akhir kehidupan Daud. Daud itu sakit-sakitan dan tubuhnya dingin, menggigil oleh para tua-tua Israel ya, penasehat raja. Diberilah wanita tercantik se-Israel. Lu bayangin sendiri wanita tercantik itu gimana ya diberikan kepada Daud. Karena pengikutnya para tua-tua tahu Daud ini mata keranjang, sukanya kawin, kelemahan Daud ini wanita ya. Dia seperti tadi Pastor Yos mengatakan Batseba ya kan direbut oleh Daud. Nah, dikasihlah Abisak ya. Tapi Daud tidak menyentuh Abisak. Di sini level Daud itu adalah dia sudah bisa mengalahkan kelemahannya. Ya. Dan akhirnya dia finishing well. Dikatakan Daud itu meninggal dengan penuh kemuliaan dan kaya raya. Itulah yang diinginkan Tuhan kita, saudara. Ya, pertobatan kita, kita berbalik dan meminta setiap hari kasih karunia Tuhan. Maka pasti kita akan bisa melangkah melewati setiap masalah kita. Ya mungkin itu aja karena teman-teman yang lain belum giliran, saya tidak perpanjang. Terima kasih Pak Turios buat sharing firman-Nya. Tuhan Sama-sama memberkati Pak hidup Ferry. kita. Iya, Iya, Ayat Kejadian 31 nggak bakal saya lupa Pak Ferry seumur hidup saya. Karena saya banget, relate banget. Dan siap. pasal berdua memberkati. Tuhan berkati, Pak. sip. Yuk, selanjutnya. Saya izin off cam ya, teman-teman mau Mantap, persiapan. Bro. Ya, Happy Sunday, Bro. oke, thank you. Ya, saya dulu deh. Ini kalau nggak ditunjuk nggak ada yang mau. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bro. Ya, ini Vivannya emang hebat nih. Gue hilang sekali baru beli lagi nih. Ya udah. Jadi satu kalau dengerin khotbahnya Pak Suryo, Pak Yus, saya Pak Ferry, ya, Pak Mardi, gitu. Aduh, saya ini saking sampai hanyut gitu loh. Ya, sampai apalagi Pak Ferry ya. Kadang kan waktu terakhir saya juga waktu di Gospel dengerin beliau itu sampai
bisa apa ya, bisa hanya masuk dalam hati gitu loh, gitu ya. Oke, ya ngomong di tas itu ya. Jadi saya bersyukur banget loh. Jadi hari ini tuh saya tuh merasa sangat benar-benar dipulihkan gitu loh. Bahkan yang dulunya saya benar-benar hancur, benar-benar hancur. Mungkin kalau ngomong kayak tadi Kintsugi tadi mungkin sedikit, mungkin saya udah hancur benar-benar lebur gitu loh. Nah, eh, dan dari tahun 2000, karena saya buka TT itu kan 2008 ya. 2008 sampai sekarang tuh bukannya tambah bagus, tapi tambah mundur, 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 mundur gitu kan ya. Nah, tapi dan saya semenjak ikut PMP itu benar-benar eh, itu tadi seperti kata Pak Ferry tadi, Tuhan itu tidak pernah lelah untuk mau mengampuni kita, tapi kitanya yang kadang lupa gitu kan ya. Karena itu saya udah dikasih bagus satu, bagus satu, bagus satu, ya itu bangun sih mungkin ya tadi mungkin ya saya bukan ngomong itu, tapi saya kira kurang berat 7 kali itu jatuh, 7 kali jatuh gitu kan, itu udah bagus, itu udah ini habis, udah ini habis, 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 habis terus. Nah, bahkan kemarin karena kan yang ngajak saya tuh anak cici saya, kakak saya ya. Sampai kemarin tuh saya ngomong sama dia, eh, sampai walaupun saya WA pun saya nangis gitu loh. Jadi ya sih, thank you sih, dulu sih nggak minjem gua duit, gua ngomong gitu kan ya. Ya sekarang kayak pokoknya itu tadi, mungkin saya sekarang anak saya udah kuliah, saya bisa bayarin duit puluhan juta barusan ini ya kan. Anak saya paling gede juga udah masuk kuliah terakhir S2, udah bisa lulus itu kan, ya puji Tuhan gitu kan ya. Nah, ya kemarin mau tambah apa, mau beli mobil kira-kira ditolak itu mungkin ya, nah, saya ngomong ini emang jalannya Tuhan, memang berarti saya udah ngomong walaupun Tuhan menolak ini saya juga, jadi berarti jalan yang akan memberikan saya yang terbaik gitu. Nah, eh, jadi mungkin ada hal lain yang mungkin nanti akan Tuhan berikan kepada saya gitu kan ya. Itu contohnya lah. Jadi dan saya sempat nangis gitu loh sama cucu saya, sampai sekarang udah bisa itu mungkin jadi ikut PMP, ikut free club, jadi asmen ya kan, ini besok hari Kamis ikut VLT Foundation gitu. Nah, eh, apa namanya? Jadi saya merasa benar satu hidup saya dipulihkan gitu kan, dan bisa menjadi, dan semoga dengan saya bisa dipulihkan begini, saya bisa jadi berkat untuk orang lain gitu kan. Jadi seperti tadi Pak Suryos apa namanya, perbahakan tadi, ya saya merasa itu kita saja tuh hancur, belum berkeping-keping, tapi saat ini saya merasa dipulihkan gitu kan ya. Jadi semakin dekat sama Tuhan gitu kan ya. Kayak kemarin malam tuh saya tidur jam 3 pagi, jam 3 pagi saya tidur, dan saya tiba-tiba dengerin pujian itu nggak sampai, nggak sengaja hampir sejam. Jadi jam 4 saya tidur, jam 5 bangun lagi gitu ya. Itu tapi demi kemuliaan Tuhan ya, kita lakukan. Terima kasih gitu. Ya, semua harus mengikuti semua ya perjalanan dengan Tuhan ya, akan tetap baik adanya. Yuk, silakan lanjut yuk. Shalom, Sip, eh Mas Ko Simon. mantap. Shalom, Pastor Yos. Shalom, shalom, shalom. Nah, Ini ya, Kalau Mas. menurut saya sih apa ya, kita ini bukan retest ya Pastor Yos ya. Ini lebih ke level test ya, apa leveling test ya. Jadi ya mungkin kita kan nggak mundur ya. Memang ada pengujian tes gitu ya. Tapi menurut saya kita udah sejauh ini sih harusnya kita next level ya. Jadi bukan retest lagi, menurutnya ya menurut saya sih tes-tesnya akan ada kan ya. Jadi setiap tiap tiap kehidupan kan kita akan naik naik tingkat kan, apa yang terjadi ke depan masing-masing memiliki tantangan baru kan. Nah, tapi ya menurut saya ya di sini tempat kita untuk saling menegur gitu ya, saling eh, apa kembali gitu ya mengevaluasi. Tapi bukannya berarti di sini juga menurut saya kan tidak ada judgement ya. Jadi saya senangnya ada di sini tuh karena apa? Karena saya berpikir di sini tempat yang sangat apa ya care dengan kita gitu. Makanya saya dari bulan Maret ada di sini, ya saya merasa inilah keluarga gitu. Di mana orang-orang di sinilah yang membuat saya bangkit, membuat saya tidak dijudge gitu ya, membuat saya apa masuk ke jalur yang benar gitu ya, membuat saya ikut dalam pelatihan, membuat saya sampai sejauh ini ada banyak perubahan. Ya itu menurut saya di sini gitu ya. Jadi ya kata-kata cuma satu ya, di tempat ini kita dapat banyak yang apa yang membuat kita semakin next level ya.
Kalau masalah ke depan kita kayak jatuh bangun, menurut saya itu sih ya memang kita manusia kok ya. Jadi di mana kita masih masih melihat itu, ya kan bukan masuk di sini ataupun kita jadi nanti suatu ketika gitu ya jadi seorang hamba Tuhan dari sini gitu ya. Kita nggak jatuh lagi nggak mungkin juga gitu. Tapi yang pasti ya sekarang di mana kita mengerti hati kita, respon kita. Kayak tadi kaget juga sih Pastorius bilang ada itu ada orang 3 bulan di sini nggak dapat apa-apa. Itu kan tergantung respon hati menurut saya. Ya ada orang mau 5 tahun di sini juga nggak dapat apa-apa juga. Ya terus itu masing-masing respon hati menurut saya. Ya kalau menurut saya sih saya dari Maret sampai hari ini saya dapat banyak di sini. Saya dapat dapat level yang banyak, dapat melihat mukjizat Tuhan yang banyak, dapat apa secara iman juga dapat sesuatu yang lebih gitu di sini. Makanya saya di sini cukup apa ya cukup serius gitu ya. Cukup serius gitu, cukup fokus gitu dengan apa ya banyak deh kayak latihan-latihan tuh saya di FVMC tuh ikutin aja ditegur ditegur juga gitu. Tapi kalau orangnya hatinya keras gitu ya merasa gue kan ya gue punya jabatan gitu kan gue begini begitu. Ya buktinya kan lu sekarang hancur gitu aja. Mau lu punya jabatan, mau lu pendeta ada di sini ikutin aja. Ini kan pusat pelatihan gitu. Di mana kita sedang dilatih. Nah, kalau kita tetap keras, ya mau sampai kapan gitu ya nggak usah di sini. Gitu aja kan ya nggak, Pastor. Jadi menurut saya di sinilah kita nggak usah kita malu. Saya di sini eh, setiap kita BR kan selalu kita ungkapkan ya. Ada gua kemarin konflik nih sama istri. Kemarin gua nih gini gitu. Ya inilah hidup kita gitu. Ngapain kita berkedok-kedok ya? Yang kedok itu ada di gereja. Dikedok di gereja, ya orang di gereja tuh berkedok-kedok padahal berantakan. Tadi kan Pak Ferry bilang ya, gue di gereja khotbah-khotbah, tapi ternyata gue ngerokok gitu kan. Itu kan kedok. Kalau di sini mah apa adanya aja ya nggak. Dan kita sama-sama nih saling menuju dipulihin bareng-bareng. Gitu sih, Pastor Yos, Pak Amin. Kosimon ya. Kita sama-sama lah di sini sama-sama. Ayo saling saling support, saling 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 care kita di sini. Thank you semua, thank you Ya. selalu support kita semua, selalu care, Cuman, Tuhan berkati. cuman satu nih Pak Irfan, permintaan saya buat Pak Irfan, ya. Pak Irfan bilang sejak ikut PMP ngalami banyak mujizat. Itu saya dengar Pak Irfan. Saya dengar dari adikmu yang terkasih, ya, yang lucu dan menggemaskan. Pak Irfan tuh udah banyak terima mujizat loh. Ya, Mbok tolong kesaksian di PMP biar memberkati yang lainnya. Ya, tolong. Ini yang ngomong pastor nih. Tolong yang ngomong Kemarin pastor nih ya. kemarin Nabi ya udah negur Ya. tuh. Nabi kan negur keras banget Iya, pastor. Nabi tuh kalau negur iya, kenceng banget tuh. Ah lu cuma ngomong doang lu, iya ngobrol makanya. doang lu. Tuh Nabi tuh. Nah, nah, Terus sekarang ada nah, pastor sekarang lagi. ya, tolong kesaksian untuk kemuliaan Tuhan biar memberkati, menguatkan yang lain, Pak. Bukan buat Pak Ya pastor. Irfan, Siap siap pastor. buat kemuliaan Tuhan. Amin. Tolong Amin. ya. Ntar kok Bapak kesaksian saya ngasih bilang, ayo jalankan kolektor ya, buat kemuliaan Tuhan. Kita aja ya Pak Irfan ya. Tuhan berkati. Thank you pastor, thank you. Ayolah, udah. Ayo next. Biarkan. Ayo, next Indra. Next dulu aja, masih belum ini. Ngunyah melulu. Ayo, Ro. Langsung, Ro. Ya, pagi semua. Seperti biasa, bangun pagi, tidur, bangun pagi lagi. Ya, Masih nggak aja apa-apa. seperti itu. Ya, memang sih, apa, setiap hidup kan prosesnya, kita kan masing-masing kan ada tujuannya Tuhan sendiri yang ingin membuat segala sesuatu itu menjadi lebih baik dan lebih indah, disesuaikan dengan rencana Tuhan, bukan rencana diri sendiri sih. Karena pasti ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan sendiri tercapai dalam hidup kita, tapi juga ada keinginan diri sendiri dari kita sendiri itu menginginkan sesuai apa yang ingin kita, yang dilihat di mata, bukan yang dilihat apa yang Tuhan lihat. Itu sih ya harus belajar untuk
eh, yang tidak terlihat ini bisa menjadi satu dengan apa yang kita lihat. Karena untuk berdiri teguh, apa yang kita belum pernah lihat masuk dalam hidup kita itu memang tidak mudah. Tapi eh, dengan berjalan bersama Tuhan, dituntun Roh Kudus, itu semua pasti bisa. Itu aja sih. Ya, sip. Ya, belajarnya ya kepada yang terlihat ya. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak terlihat kalau misalkan yang kelihatan aja tidak kita hormati gitu. Jadi belajarnya seperti saya, ya kan saya juga sama. Belajarnya ya saya mau mengasihi Tuhan ya dengan yang kelihatan yaitu ya itu sparring partner saya, istri saya, ya kan. Bagaimana pada saat saya mau marah sama istri saya, tapi saya lihat kemuliaan Tuhan Yesus di wajah istri saya, jadi nggak jadi marah, ya kan, gitu. Cobainnya begitu. Ayo, Pak Pres, monggo. Shalom semua Kalau saudaraku, keluargaku, dan sahabatku semua yang saya hormati dan saya sayangi ya. Para seniorku yang benar-benar menjadi teladan ya dalam baik perkataan maupun tindakannya. Saya sangat suka sekali dengan ilustrasi tadi ya dari Pak Yos ya. Sebuah keramik yang sudah hancur ketika sudah dibenarkan dengan emas ya, menjadi berharga dan sangat mahal sekali harganya. Apa yang membuat dia sangat berharga dan menjadi mahal? Bukan keramiknya, Pak. masih Tapi emasnya disitulah yang sangat sangat sekali bernilai. Sadarilah hidup kita bukanlah milik kita lagi seperti kata Paulus, tapi milik Kristus ya. Karena apa? Karena yang tampak dalam diri kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus. Yang nampak kemuliaannya itu bukan kita, tapi Kristus. Nah, seperti seperti tadi tempayan ya, yang sudah hancur itu, yang terlihat megah, mewah, bukan keramiknya, tapi emasnya yang begitu tampak mulia dan bersinar ya. Dan ketika hidup kita sudah diperbaiki oleh Tuhan dan ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang tampak berharga bukanlah diri kita, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Itu yang harus kita tampilkan dan harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Itu sangat bagus sekali ya ilustrasi tadi. Jika saya khotbah pun akan saya bawakan kayaknya. Makasih Pak Yos ya. Dan sadarilah apa yang tampak bagus, mulia, indah dalam hidup kita bukanlah milik kita, tapi milik Kristus yang sudah ada dalam hidup kita. Saya mem saya memiliki pengalaman seperti Pak Ius ya, sekitar 7-8 tahun yang lalu, ketika saya mengalami situasi yang sangat sulit. Kadang memang manusia ya, itu manusia sekali. Ketika kita mengalami situasi sulit, mengalami kendala yang sudah kepepet dan tidak ada jalan untuk kita minta minta pertolongan, karena dulu saya jauh dari Tuhan ya. Jadi saya tidak apalagi saya berlutut di kaki Tuhan tidak pernah. Ya ketika masalah itu datang yang saya cari adalah manusia. Satu persatu teman saya, teman yang selalu ke diskotik bareng ya, main judi bareng, mabok bareng. Ketika saya mengalami masalah, saya minta tolong sama dia. Jangankan ditolong ya, satu persatu menghindar ya. Ditolong paling sekali, dan itu nanti kedua lihat kita aja ketakutan gitu ya. Sampai keluarga saya pun menolak saya. Nah, saya belajar ya ketika situasi seperti itu dan saya pun sudah bertobat dan saya bilang Tuhan, ketika Engkau mengutus saya untuk kembali ke Jakarta, satu hal yang saya mau janji sama kamu ya Bapak, saya tidak akan pernah lagi pinjam uang sama orang. Saya bilang. Kenapa? Karena jika saya meminjam uang sama orang, saya tidak mempermuliakan namamu, saya bilang. Dan saya berjanji ya Tuhan, sekalipun saya tidak bisa makan dan minum sekalipun, saya tidak akan pernah minjam uang sama orang. Dan saya memegang komitmen saya sampai sekarang. Sampai saat ini, dan saya bisa melihat ya ketika kita benar-benar berkomitmen dan kita tidak mempermalukan nama Tuhan dengan kehidupan kita, maka Tuhan pun akan memelihara hidup 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 kita ya. Saya sampai setahun saya di Jakarta, satu setengah tahun saya di Jakarta, saya memulai dengan jadi sales ya. Dan saya pun akhirnya memboyong kembali keluarga saya ke Jakarta, anak istri saya ya, 3 anak saya sekarang sekolah swasta. Memang berat,
Saya masih sewa rumah ya, masih kebutuhan banyak. Tapi sekalipun dalam bibir saya belum pernah saya mengeluarkan perkataan yang mengeluh, saudaraku saya lagi kesusahan. Saya belajar untuk tidak menceritakan dapur saya ke orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan dapur kita ke orang lain, orang pun belum tentu simpati sama kita. Sekalipun itu gembala kita ya. Saya belajar untuk tidak menceritakan itu kepada orang, tapi saya menceritakannya kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita menyerahkannya semua kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Dan saya pun melihat begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup saya, satu persatu Tuhan bukakan jalan ya. Dan kemarin saya sudah menyelesaikan pendidikan saya dan saya bilang, Tuhan, saya banyak waktu kosong. Apakah saya harus mencari pekerjaan tambahan atau bagaimana? Tuhan bilang, Engkau bukakan jalan bagi saya. Dan seminggu setelah saya berdoa, dapat tawaran untuk melanjutkan warung ya, seperti warung Madura. Saya bilang, apakah ini jawaban dari Tuhan? Setelah saya melihat biaya untuk membuka itu tidak begitu mahal, dan saya merasa ini adalah jawaban dari Tuhan, dan saya pun akhirnya membuka warung. Dan sebelahnya saya buka counter PS ya, dan sebelahnya ada warung kayak warung Madura, dan sebelahnya ada counter PS, dan saya pun hari-hari saya ada di sana, kecuali ada pelayanan saya akan keluar untuk melayani. Nah, mari saudaraku belajar untuk kita tetap memiliki respon hati yang baik seperti Daud ketika ditegur Nabi Nathan, responnya tidak menyalahkan orang lain, tapi dia langsung berkata, Tuhan ampunilah diriku, saya berdosa, dan janganlah rohmu pergi daripadaku. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Jangan sampai roh Allah hilang dalam hidup kita. Seperti Saul, ketika dia ditegur, dia tidak merasa bersalah, tapi dia malah menyalahkan rakyatnya, bahkan dia menyalahkan Samuel. Mengapa engkau terlambat dan ini itu bla bla bla. Akhirnya dia tidak bertobat. Akhirnya roh Allah undur dari dalam hidupnya dan dia pun kehilangan arah. Bahkan dia mencari ahli nuzum untuk mencari kebenaran dalam hidupnya. Mari kita saudaraku tetap di dalam Tuhan dan percayalah roh Tuhan harus selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih itu dari saya, Pak. Ya, benar ya. Jika kita sudah punya Tuhan, ceritanya ke Tuhan aja. Permasalahan hidup yang kita hadapi, ceritanya sama Tuhan. Saya seperti istri saya mungkin ya. Istri saya doa, dia nggak cerita ke siapa-siapa. Gitu. Ingin suaminya taubat, gitu. Ingin suaminya benar, dia cerita sama Tuhan. Dia lakukan doa puasa 3 hari, 3 malam itu kan. Saya baru cuma punya planning, tapi istri saya sudah melakukan terlebih dahulu. Dan ya lihat, Tuhan ambil gitu. Ya, begitu pula dalam kehidupan kita. Pada saat kita menceritakan kesusahan kita sama orang lain. Orang lain sebenarnya itu don't care, tidak peduli lu punya susah. Karena mereka masing-masing juga punya kesusahan. Betul sekali apa yang Bro Mardi bilang. Ya, ya, kita di sini belajar sama-sama, ya kan, bahwa Tuhan udah bilang kesusahan sehari cukuplah sehari, ya kan. Kita akan berdiri teguh di atas firman Tuhan saat ini, ya, sama-sama belajar semuanya. Yuk, yang lagi lari, mau sharing nggak? Yang lagi lari nggak bisa nih. Ayo, yang lagi lari, mau bisa sharing nggak? Pagi, shalom. Lagi. Ya, kehidupan. Ya, begitulah. Kadang pengennya semua itu sesuai dengan harapan. Pengennya itu lancar pagi, lancar-lancar semua. Pengennya baik-baik semua. Kadang saya sampai ngerasain, ya jatuh bangunnya dunia usaha itu ya. Saya cuma lihat keluarga. Saya punya istri yang setia sama saya. Saya lihat anak-anak saya bertumbuh dengan baik. Kadang sampai di titik, aduh Tuhan, yang penting anak saya bisa sekolah. Ini dari dulu anak ceprot kecil, sekarang sudah bisa gede, lebih tinggi dibanding saya. Takut sama Tuhan, baca Alkitab setiap hari, nggak disuruh pun baca Alkitab. Mau ibadah, punya inisiatif untuk ke gereja sama teman-teman.
Itu harta yang paling bernilai lah buat saya. Seperti itu. Kalau ngandalin harta, pekerjaan, uang, kecewa, lelah, seperti itu. Kalau mau dibilang khawatir, duit banyak tuh ya khawatir. Nggak usah duit sedikit khawatir. Memang lebih khawatir. Tapi duit banyak itu juga tidak mengurangi khawatir kalau kita tuh mau khawatir. Ada aja yang dipikir. Selesai urusan ini, ada lagi dipikir. Urusan ini, ada lagi yang dipikir. Serahkan ke Tuhan lah. Itu yang saya belajar kehidupan ini. Karena kalau kita cuma pikiran duit aja gitu, ya memang punya duit itu lebih baik dibanding nggak punya duit. Tapi kadang coba dipikir, misalnya kita pergumulan, kita belum pernah di atas ya. Kita mungkin posisinya pas lagi nggak punya duit itu. Mungkin kita berpikir bahwa, aduh, enak ya orang di atas. Tapi kalau orang di atas, kondisi jatuh, itu bangkitnya lebih berat dibanding orang yang masih di bawah. Kalau di bawah, pelan-pelan, pelan-pelan dengan kondisi cukup, itu mentalnya nggak lebih mending dibanding orang yang udah pernah kaya, terus jatuh, ngedrop untuk ngangkat itu, ngembaliin trauma dan lain sebagainya itu juga nggak mudah. Makanya serahkan semua ke Tuhan lah, semua segala sesuatunya itu. Demikian Pak Simon, terima kasih kesempatannya. Sip. Ya, mantap. Yang benar ya, ujung-ujungnya balik lagi bahwa kita bersyukur sama kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya disertai sama Tuhan dan kita bisa bilang cukup. Nggak ada hal lain lagi gitu. Pada saat kita bisa berbicara cukup Tuhan, Tuhan cukupin semuanya. Bahkan Tuhan kasih lebih. Ya, ya, tapi dengan syarat kitanya benar-benar mau taat gitu, jangan dablek gitu. Kita udah punya salah, ya kan, udah punya kelemahan di titik itu, ayo aja gitu kan. Makanya kita harus melangkah maju, jangan bukan melangkah mundur. Oke, satu lagi, Bro Randy, bisa sharing? Ya, shalom, shalom. Baru kedengeran suara saya. Kedengeran, Bro. Mantep, Bro. Oke, oke. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Sharingnya Pastor Ios menguatkan dan juga Randy, apa? Ya, ini aman ya. kenapa? Di angkasa aman ya, di angkasa ya. Aman, aman. Ini dikit lagi udah mau sampai. Suaranya kayak alien, Pak. Menggema. Lagi di planet Bentar, lain bentar. itu. Bentar. Sudah aman belum? Aman. Halo, Bagus. halo. Aman ya? Oke. Hanya Saya baru kebekap habis sama nganterin. masker aja, kebekap sama masker, jadi suaranya kebekap. Dah. Saya baru nganterin mama saya tadi ke gereja. Aduh. Wih, mantap. Ya, jadi ya puji Tuhan. Saya sama Bro Yes ini kan udah kenal lama ya, saksi hidup lah. Kita sama-sama dari tes. Ya, bagus. So saya lebih Bagus. jelas ya. Ya, tambah jelas. Jadi proses semua yang dialamin sama Bro Yos juga saya tahu semua gitu kan dari awalnya. Bahkan dari dulu pertama kali saya join VMP juga diajak sama Bro Yos ya. Jadi saya merasa ya beliaulah yang menolong saya menunjukkan VMP ini gitu kan. Dan ya ketika dia susah ya kita mesti istilahnya ada timbal baliknya lah gitu kan. Dia juga yang membawa saya untuk apa memberikan pelayanan juga banyak hal gitu ya. Jadi ya sebagai teman kita mesti mesti nguatin lah ketika teman kita juga lagi jatuh gitu kan. Bukan bukan malah kita malah menjudge atau kita malah menghakimi, yang kita malah bilang wah lu sih lu berdosa sih lu gitu kan. Wah lu ini kan orang jatuh itu biasa kok gitu kan. Malah kita di Alkitab itu bilang kok berapa kali gitu kan, berapa kali orang benar itu jatuh tapi Tuhan
terus menopang dan mengangkatnya gitu kan. Nggak dibilang orang benar nggak pernah jatuh gitu kan, atau orang benar nggak pernah berbuat dosa lagi gitu kan. Enggak gitu, tapi dibilang ketika kamu berdosa Tuhan tuh setia dan adil gitu. Ketika kita jatuh, ya Tuhan itu bisa untuk angkat kita lagi gitu. Dan nggak apa, nggak ada manusia yang paling sempurna, nggak ada manusia yang paling hebat. Yang ada kita di sini sama-sama sebagai tubuh Kristus. Kalau tangan lagi sakit, ya udah, tangan yang satu ngobatin gitu kan. Kalau kaki lagi sakit, ya jangan dipaksa jalan terus gitu. Ya yuk apa, ya pantat duduk gitu kan. Memberikan duduk gitu. Jadi semua nih saling 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 menopang nih gitu. Jangan sampai kita malah berjalan sendiri-sendiri gitu. Kalau berjalan sendiri-sendiri ya bukan jadi tubuh dong gitu kan. Jadi zombie namanya gitu. Jadi ya yang saya tangkap itu sih. Jadi ayo kita sebagai keluarga ya. Di sini kita Harmonic Brotherhood udah jadi keluarga, udah jadi saudara gitu ya. Jangan sampai ada teman kita susah, ada teman kita ini kita tutup mata. Sekalipun ya ada aturan di VMP segala macam gitu kan, kita nggak boleh galang dana, nggak boleh apa segala macam, tapi kalau itu dari hati kita, kenapa enggak gitu, maksudnya nggak, jangan sampai hanya gara-gara aturan kita jadi nggak menutup hati kita jadi nggak punya kemurahan hati gitu buat orang gitu kan. Saya juga sama, saya juga nggak punya, bukan orang yang punya duit, saya bukan orang yang apa berlimpah-limpah duit segala macam, tapi ketika ada orang yang kurang, ya saya tergerak untuk bantu gitu, walaupun cuma sekedar 50.000 100.000 gitu istilahnya. Ya udah saya akan kasih gitu, dan saya berusaha untuk bantu gitu, karena ya apapun itu saya yakin Tuhan itu lihat gitu kan. Saya juga bukan bukan o- apa bukan selalu ada duit gitu, bahkan baru kemarin juga saya bilang sama Ko Irfan juga bilang, nih lagi kagak ada pegangan sama sekali nih gitu. Bener-bener di dompet itu bener-bener habis, bener-bener kosong gitu. Jadi ya sudah, mau mau apa adanya. Saya benar-benar kadang-kadang pelayanan tuh benar-benar nggak pegang duit sama sekali. Tapi ya udah, kita berjalan aja. Bener apa kata Pak Mardi juga ya. Kita nggak usah cerita-cerita sama orang. Kita nggak perlu cerita-cerita sama orang. Tuhan yang tahu kok gitu kan. Tapi kita berjalan aja, dan ada waktunya Tuhan tuh berkatin kita lebih gitu kan. Kayak tiba-tiba muncul Pak Lukas gitu kan. Wah, bisa bisa traktir makan gitu kan. Tiba-tiba Bro Yos gitu. Wah, Bro, ada pelayanan, Bro. Ayo, Bro, ikut. Nah, ada pelayanan lagi gitu kan. Dan saya juga bingung gitu. Tiba-tiba kemarin ketika saya lagi ya kekurangan lagi apa. Tahu-tahu ada aja gitu. Tiba-tiba ada yang ngajakin saya pelayanan di tempat baru lagi gitu kan. Iya, saya bersyukur gitu ya. Kita tuh memang bukan diciptakan untuk menjadi penampungan, bukan. Tapi kita diciptakan untuk mengalir, untuk menjadi aliran, untuk menjadi saluran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diberkatin, ayolah kita memberkati orang lain. Ayolah, kita jangan 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 menyimpan untuk diri kita sendiri gitu ya. Dan ketika kita memberikan itu untuk orang lain, kita jadi berkat buat orang lain, kita akan merasa diberkati kok. Kita akan diberkati dan kita semakin diberkati, bukan kita jadi semakin kekurangan gitu. Kita pasti diberkati semakin makin luar biasa sama Tuhan gitu. Jadi jangan takut ketika gue mau kumpulin buat diri sendiri, mampet yang ada. Kalau kebanyakan kita tampung, yang ada kita jadi mampet, malah kita jadi apa? Jadi mati rasa gitu ya, jadi nggak punya empati, nggak punya simpati sama orang lain gitu. Nah, terutama kan Firman Tuhan bilang berbuat baiklah terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, saudara-saudara seiman itu siapa ya? Terutama di sini gitu kan, keluarga kita di VMP ini gitu. Ya bukan cuma soal duit ya, tapi soal support, soal saling mendoakan, saling menguatkan. Kita butuh orang yang untuk mendengar. Kadang-kadang di keluarga tuh saya punya teman, dia bilang gue punya istri, gue punya anak, tapi gue nggak punya tempat ngomong di rumah. Nggak bisa ngomong sama istrinya, nggak bisa ngomong sama anaknya gitu kan. Akhirnya ya dia ngomongnya di mana, dia bingung. Akhirnya dia cerita ke saya segala macam gitu kan. Gue di rumah ngerasa kesepian lah, kok bisa gitu kan. Iya, karena nggak punya tempat ngobrol, nggak punya tempat ngomong. Ya akhirnya saya dengerin segala macam. Nah, di sini kita puji Tuhan kan, di sini tidak ada penghakiman ya, dan itu tetap harus dijaga ya, jangan sampai kita punya apa, sampai nanti ada penghakiman terhadap orang segala macam. Kita boleh menegur, tapi kita jangan sampai menghakimi. Itu, dan disinilah tempat kita curhat, tempat kita saling menguatkan. Jadi ayo tetap jaga unity kita, tetap jaga kebersamaan kita sampai kita semua dipulihkan dan kita bisa meraih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya.
Ya, dalam hal memberi, selalu pastikan kita juga memberi sesuai dengan apa yang kita bisa beri, ya kan? Kita semua sudah belajar di VCI, menabur, taburlah dengan apa yang kita bisa, ya kan? Setelah tabur, lupakan. Biarkan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, ya. Ya, itu yang Tuhan ajarin di dalam firman Tuhan, ya kan? Semua kita belajar lebih memiliki kasih dalam hal memberi. Ya, saya mau ada kesaksian sedikit ini sih ya, sedikit kesaksian tentang hal memberi. Beberapa hari yang lalu, mungkin minggu minggu ini ya, saya lupa tepatnya hari apa. Emang udah beberapa kali saya selalu berdoa bahwa Tuhan, jikalau emang aku terima berkat, biarkanlah berkatku ini mengutamakan kemuliaan namamu dulu gitu. Hal yang terutama, pertama pasti saya lakukan adalah perpuluhan. Ini menjadi kebiasaan baru buat saya. Dan kedua, setelah perpuluhan buat Tuhan, ini berkat ini, perpanjangan tangan kamu mau saya salurkan kemana gitu. Biar Tuhan yang berbicara. Dan nggak berapa lama gitu kan, ada rekan saya cerita. Just cerita, dia hanya cerita doang. Dia cuma hanya cerita gitu. Tapi siangnya tuh setelah dia cerita tuh nggak tahu ya, ada suara dalam hati gitu kan. Nah, tuh coba berikan, kamu kasih menjadi berkat buat buat mereka, buat yang bersangkutan. Ya, saya selalu tanya lagi, coba Tuhan benar ini untuk yang bersangkutan saya berikan. Tapi dalam hati emang bener, ya udah beriin aja. Hmm, Ya sudah, kalau misalkan begitu, saya berikan gitu. Setelah saya berikan, dah beres tugas saya. Ya Tuhan, saya akan berikan. Dah, nggak ada apapun juga, tidak ada. Yang penting doa saya bahwa setiap sekali saya terima berkat, ini menjadi kepanjangan tangan berkat untuk kemuliaan namamu. Udah beres. Sampai sore hari, luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Tuhan gantinya hampir 10 kali lipat dari apa yang saya beri gitu. Saya sampai bingung. Saya sampai, Tuhan, nggak pernah dipikirin loh sama saya. Sampai bilang, saya nggak pernah memikirkan kalau ini menjadi begini gitu. Tapi ya itu yang saya terima. Dan ini untuk udah keberapa kalinya ya saya ngetes kayak gini gitu. Pada saat Tuhan berikan ke si A, berikan ke si B, Tuhan tuh berikannya luar biasa gitu. Saya sampai bingung. Dan ini sebagai apa ya? Ya batu loncatan mungkin ya di dalam saya memanage keuangan saya juga gitu. Kalau lagi dulu saya bukan sebagai pengelola, tapi saya dulu sebagai pemilik. Waktu saya diberkati luar biasa. Waktu saya di atas, saya megang uang itu sebagai pemilik. Saya mau A ya beli, saya mau B ya beli. Tapi saya lupa bahwa uang ini adalah untuk perpanjangan tangan Tuhan. Dan itu saya tidak lakukan lagi dulu. Jadi benar ya apa yang mulai dibilang, pada saat kita bisa memberi, memberilah dengan tulus hati. Ya. Kita juga harus tulus seperti merpati, harus cerdik seperti ular. Segitu dalam hal memberi. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan tentunya ya. Gitu. Oke, thank you semuanya untuk firman Tuhan yang sudah Bro Yos berikan. Sangat menguatkan kita semuanya bahwa kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu akan terus ditempa oleh pengalaman berjalan bersama Tuhan. Ngeri-ngeri sedap kalau kata Abraham bilang, ya kan? Jalan ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap, ya, dia bilang ya. Masih ingat kesaksian dia lolos satu ini dari mobil A beres, mobil B beres, ya kan? Masuk lagi ke pajak beres, masuk lagi ke beda lagi perizinan. Ayo terus kayak gitu. Jadi emang benar ya, ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Kadang itu sampai urusan-urusan kecil itu kok nggak penting loh Pak Simon bagi saya. Karena sudah terlalu
banyak urusan-urusan yang ngeri-ngeri tadi itu. Jadi kalau cuma kayak tersinggung, sakit hati, dimarahin orang, terus kemudian dibel-bel naik mobil belakang orang, urusan-urusan gitu tuh sampai Udah saya nggak EGP ya, menghiraukan, Pak. udah Iya, EGP ya, jadi udah amat ya. udah kayak apa ya? Sudah kayak Debu, 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 ditusuk-tusuk badan ini udah keras gitu, Pak. kayak Daging ini, debu. Pak, udah, Pak. Iya, bersyukurnya di situ sih. Ya, Artinya urusan-urusan kecil yang kadang orang bicara baper-baper apa, nggak disambut pendetanya apa gitu tuh, sudah nggak bisa mikir kayak gitu, Pak. ya, Urusan nggak penting gitu loh, Pak. betul, betul sekali. Iya, emang karena kitanya ditempanya oleh masalah yang lebih besar. Jadi udah itu yang itu udah jadi debu, ya kan? Ya begitulah nanti kehidupan kita juga. Nanti setelah kita lepas dari masalah keuangan yang akan datang itu cuma hanya sebagai debu, ya. Kita doa sama-sama semuanya juga kita bisa masalah-masalah yang kita hadapi adalah sebagai batu pijakan kita untuk lebih maju, ya. Tapi kita harus semuanya maju. Kita punya saudara-saudara kita di Brotherhood ini adalah orang-orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, pasti kita menjadi lebih baik. Ya, percaya itu semuanya. Oke, siapa yang mau tutup di dalam doa? Bro Ferry mau tutup dalam doa? Ya, saya anak pendeta Pak Simon. Anak Saya pendeta, tutup ya. dalam Anak gembala, anak gembala. kepala Pak Simon. Anak Itu kan gembala paling berdoa, penting kalau anak saya gembala ngomong berdoa. gitu. Ya, salah ya. Oke, nanti saya mohon Pastor Yos untuk doa berkat ya, Pastor Ya. Yos. Sekaligus Bapak Gembala aja lah. Nah, ayo kita sama-sama satukan hati berdoa. Terima kasih ya Bapak buat pagi ini, Ya, lewat Yesus. teguran firman-Mu Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin memperkenankan Engkau Tuhan. Kami semakin hari menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pertobatan hidup kami, bukan hanya kami Tuhan jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kami mau semakin hari semakin hidup kami baik. Amin, Yesus. Berkasih setiap kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Berkati Pak Abraham, Pak Indra, Pak Irfan, Pak Heru, Pastor Yos, Bro Freddy, Pak Lukas, Pak Mardi, Pak Randy, dan Simon Tuhan, juga hamba-Mu. Biarlah kami, para pria-pria ini Tuhan, di BR 37, 60, dan 61, kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami menjadi alat-Mu Tuhan, di marketplace dan dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami mencerminkan Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini kami melangkah dengan iman bersama dengan Engkau Yesus. Mari saudara yang terkasih, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dengan damai sejahtera dan sukacita menyertai hidupmu saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari saudaraku yang percaya menerima berkat Tuhan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Amin, amin. Amin. Thank you, Mas Amin. Bro. Thank you Pak Thank Ferry. you, thank you Thank doanya. you Thank Pak you Oke, Simon. semuanya. Semuanya. Happy Thank Sunday you Pak Mas semuanya. Lukas, Simon, Pak Pak Mardi, Pak Mardios, Abraham, Pak Pak Randy, Indra, Pak Pak Lukas, Irfan, Pak Pak Heru, Abraham, Pak Pak Ferry, Selamat Pak Indra, Irfan, melayani. Pak Fred. berarti ya. Berkati semua. Memberkati semua. Ya. Berkat semua ya. Pak Ferry, Ya, kok doanya nggak tutup mata tadi? Abraham. sambil lihat jalan Pak Mardi. Ya udah Ya, ya Pak. happy Sunday. Happy Sunday ya semuanya ya. Udah semua. Ya.